dengan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2016 tentang tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut, bahwa Dinas PUPR Kabupaten itu berperan sebagai unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang nasional. Kemudian untuk fungsinya sendiri, ini yang pertama adalah dalam hal perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan tentang operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah. Kemudian yang kedua adalah pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur pemukiman, dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dan yang kelima, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dinas. Nah, sebenarnya sesuai dengan peran dan fungsi, sebetulnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini kan terdiri dari 6 bidang dan 1 sekretariat. Jadi 6 bidang tersebut terdiri dari bidang sumber daya air, kemudian bidang bina marga, kemudian bidang bangunan, bidang infrastruktur pemukiman, dan bidang tata ruang, dan dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah yang terdiri dari unit pelaksana teknis kaitan dengan peralatan dan perbengkelan, dan yang kedua adalah UPT terkait dengan pengujian lahan dan bahan. Nah, untuk UPT peralatan dan perbengkelan selama ini dikenal dengan UPT workshop. Dan dari 6 bidang yang ada, yang paling menonjol permasalahan di Dinas PUPR adalah kaitan dengan bina marga dan bidang sumber daya air. Nah, untuk bina marga ini kaitan dengan infrastruktur jalan. Nah, permasalahannya adalah yang pertama terkait dengan pendanaan infrastruktur jalan yang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan. Jadi jalan di Kabupaten Garut ini yang merupakan kewenangan Kabupaten Garut memiliki panjang 829 km. Nah, itu kemudian yang kedua adalah kualitas konstruksi jalan masih rendah dan drainase yang buruk menyebabkan tingginya tingkat kerusakan jalan. Nah, jadi permasalahan tingkat kerusakan yang tinggi karena konstruksinya masih rendah dan drainase yang buruk, sehingga ini dengan drainase yang buruk kan menyebabkan apabila terjadi hujan, air melimpah dan menggenangi jalan, sehingga ini dengan konstruksi jalan terutama dengan lapisan hot mix ini menyebabkan kerusakan jalan ini lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah masalah pembangunan infrastruktur jalan masih terhambat dengan penyediaan lahan. Nah, jadi sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Garut ini masih ada beberapa wilayah yang konektivitasnya masih rendah. Nah, makanya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024, bahkan dari RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019, sebenarnya ini ada rencana peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pembangunan jalan-jalan baru. Nah, namun ternyata di sini masih ada beberapa rencana ruas jalan baru yang terhambat di pengadaan lahan. Jadi itu kaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan masih terhambat dengan penyediaan lahan. Dan yang keempat adalah kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana alam. Nah, jadi di Kabupaten Garut ini yang merupakan daerah yang rawan bencananya cukup tinggi, dan ini sering menyebabkan bencana, terutama gerakan tanah. Salah satunya adalah longsor. Nah, terutama di wilayah Garut bagian selatan ini sering terjadi longsor yang menutupi jalan, bahkan sampai merusak jembatan. Nah, itu menyebabkan infrastruktur yang sudah kita bangun itu menjadi rusak dan perlu perbaikan, bahkan menyebabkan aktivitas masyarakat jadi terhambat. Nah, itu bagian bidang bina marga. Dan permasalahan yang kedua yang menonjol ada kaitan dengan bidang sumber daya air. Nah, ini yang pertama adalah pelaksanaan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara parsial belum menyeluruh untuk satu sistem jaringan irigasi.
Nah, jadi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Garut ini memang belum optimal seluruhnya untuk melayani areal terutama persawahan seperti itu. Nah, sehingga diperlukan rehabilitasi dan OP irigasi. Nah, kaitan dengan tersebut, selama ini yang dilaksanakan rehabilitasi masih setempat-setempat, jadi tidak satu jaringan utuh seluruh daerah irigasi. Nah, kemudian yang keduanya adalah kaitan dengan jaringan irigasi, nah belum didukung oleh keandalan pasokan air. Nah, jadi jaringan irigasi yang sudah kita bangun, yang ternyata sumber airnya sangat terbatas, sehingga tadi menyebabkan areal pertanian yang seharusnya secara optimal dilayani oleh daerah tersebut tidak optimal pelayanannya. Dan yang ketiga adalah kualitas konstruksi masih rendah akibat spesifikasi tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. Ini mungkin sama seperti konstruksi jalan yang masih rendah. Dan keempat, kelembagaan pengelolaan irigasi belum berfungsi secara maksimal. Nah, jadi untuk irigasi itu ada kelembagaan yang memang harus dibentuk. Nah, sebenarnya sudah di setiap daerah irigasi dibentuk, namun ternyata dalam perjalanannya kelembagaan itu belum berfungsi optimal. Dan yang kelima, nah sama halnya juga dengan jalan. Nah, ini bencana alam dan perubahan catchment area yang menyebabkan kerusakan infrastruktur sumber daya air. Nah, jadi seperti jalan juga banyak infrastruktur sumber daya air. Nah, salah satunya irigasi itu apabila terjadi bencana alam itu mengakibatkan kerusakan karena tertimpa material longsoran gitu. Kemudian yang keenam adalah kendala pembebasan lahan untuk upaya perlindungan sumber daya air dan tampungan air. Kemudian yang ketujuh, kapasitas drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, termasuk juga permasalahan di jaringan irigasi itu termasuk sumber daya air lah, sungai seperti itu. Nah, kendalanya adalah adanya pencemaran terutama dari limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga itu tidak hanya jadi baik cair maupun limbah padat, contohnya sampah. Itu banyak masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran-saluran irigasi dan sungai, itu menyebabkan kendala di bidang sumber daya air. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya banjir dan genangan dengan di beberapa lokasi. Nah, selanjutnya untuk bidang infrastruktur pemukiman, nah permasalahannya adalah masih terkendalanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi berdasarkan skala prioritas. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi target universal akses 100%. Nah, jadi untuk air minum dan sanitasi sebetulnya ini termasuk dalam sektor yang harus dipenuhi kaitan dengan standar pelayanan minimal. Jadi seharusnya itu harus 100% masyarakat di Kabupaten Garut itu terpenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi. Namun saat ini baru sekitar 80% masyarakat yang terlayani air minum dan sanitasi. Nah, selanjutnya untuk bidang bangunan, nah ini masalahnya adalah masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, dalam hal ini banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Nah, baik rumah tinggal maupun gedung-gedung yang lainnya, itu permasalahan. Kemudian terkait dengan standar layak fungsi, dan kita masih terkendala dengan pendataan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Garut. Nah, selanjutnya yang bidang lain yaitu bidang penataan ruang. Nah, ini permasalahan adalah masih terjadinya perubahan alih fungsi lahan yang masih tinggi. Nah, kemudian juga belum berfungsinya tim koordinasi penataan ruang daerah dalam upaya pengendalian ruang di Kabupaten Garut. Nah, kemudian juga karena rencana tata ruang ini kaitan dengan
perizinan. Nah, di Kabupaten Garut ini belum tersedia peraturan daerah atau peraturan yang memayungi terkait dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasinya. Prioritasnya adalah jadi yang pertama ini kita melakukan perencanaan dan pengawasan yang optimal untuk menghasilkan konstruksi yang memadai. Kemudian untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, nah kita merencanakan untuk pembangunan jalan-jalan baru. Nah, terutama juga pembangunan jalan baru ini diprioritaskan untuk menunjang konektivitas ke pusat jalan poros kecamatan, ke jalan kabupaten, kemudian juga ke pusat-pusat pariwisata, kemudian konektivitas ke pusat-pusat produksi. Nah, dengan adanya rencana pembangunan jalan baru untuk aksesibilitas dan konektivitas ini diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, pemerataan pembangunan dan mitigasi bencana. Nah, kenapa ini kita sebut juga mitigasi bencana? Karena ada beberapa wilayah yang hanya terdapat satu ruas jalan, nah sehingga apabila terjadi bencana itu tidak ada jalan alternatif lain. Contohnya di jalur Banjarwangi Singajaya Pundeuy, nah itu kan satu jalur, nah dan daerahnya juga sering terjadi bencana, terutama longsor. Nah, apabila terjadi bencana mengakibatkan terhambatnya lalu lintas penduduk dan barang. Nah, kemudian juga prioritas yang lain adalah dengan kita berupaya terus untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan untuk air minum dan sanitasi. Nah, beberapa upayanya adalah melalui identifikasi sumber-sumber mata air yang dianggap layak untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat. Dan seperti kita ketahui juga bahwa di Kabupaten Garut ini untuk stuntingnya itu masih tinggi. Nah, kami dari Dinas PUPR upaya untuk mengurangi tingkat stunting di Kabupaten Garut ini melalui penyediaan air minum dan sanitasi. Nah, selanjutnya untuk sumber daya airnya, upaya yang dilakukan adalah prioritasnya adalah dengan penataan pengolahan sistem irigasi dengan melaksanakan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan irigasi. Selanjutnya adalah untuk penanggulangan banjir. Nah, seperti terjadi di beberapa wilayah perkotaan, kami melakukan program prioritas yaitu untuk pengendalian banjir dengan membangun saluran-saluran penggelontoran termasuk drainase di sepanjang jalan yang wilayah itu sering terjadi genangan air terutama pada saat curah hujan tinggi. Selanjutnya yang ke-6 ini melakukan pengawasan dan pembinaan, kemudian pembangunan gedung pemerintah dan non pemerintah termasuk untuk permasalahan kaitan dengan IMB. Kami melakukan sosialisasi terkait dengan bahwa setiap pembangunan itu harus terlebih dahulu ada perizinan mengenai IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, kemudian untuk kaitan dengan tata ruang, nah ini ini juga kita melalui pengendalian terutama dalam hal pemberian rekomendasi dan perizinan untuk kesesuaian tata ruang. Nah, itu beberapa prioritas Dinas PUPR yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada selama ini. Nah, untuk kedepannya inovasi yang akan dilakukan adalah bahwa terkait dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini juga kami berupaya untuk turut serta terutama dalam hal pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, itu melalui
program padat karya yang dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Contohnya pembangunan jalan kita lakukan melalui swakelola dengan padat karya yang melibatkan langsung masyarakat. Kemudian juga untuk sumber daya air kita juga untuk operasi dan pemeliharaan ini juga melibatkan masyarakat. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang lainnya, contoh untuk pengendalian banjir kaitan dengan adanya sampah yang menumpuk. Nah, itu dari bidang SDA kami sudah ada inovasi untuk pembersihan sampah dari jaringan-jaringan sumber daya air. Itu inovasi yang kami lakukan.